Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 976 sampai 980. San Cheng memiliki hati nurani yang bersalah. Kamu berani menyentuhku. Apakah kamu tahu bahwa aku berasal dari lembah Baihua? Jika kamu berani memprovokasi aku, hati-hati dan mati. Ye Chong tersenyum, sama sekali tidak memperhatikan ancaman San Cheng. Dia melirik Zhang Tiezu dan Zhang Dalong di sebelahnya, dan berkata, "Aku akan meninggalkan single ini untukmu." Zhang Tiezu dan Zhang Dalong tersenyum dan menggosok tangan mereka. Tadi mereka dihajar habis-habisan oleh Ada. Tentu saja mereka ingin balas dendam sekarang. "Apa-apaan, biarkan aku melihat seberapa keras kulitmu hari ini," kata Zhang Dalong sambil menyeringai. Setengah jam kemudian, San Cheng, botak, pergi dengan hidung memar dan wajah bengkak. Keduanya mengutuk dan mengutuk dengan suara rendah, tampak kelelahan. Penduduk desa bersorak, semua orang mengepung Ye Chong. "Kepala desa, terima kasih sudah kembali." Pada siang hari itu, desa mengadakan perjamuan untuk menyambut Ye Chong. Selama ini, tidak hanya Ye Chong, Lin Wan dan Zhou Yutong juga meninggalkan desa. Sekarang, Tang Men dan kepala desa tua mendiskusikan semua urusan desa. Ye Guangcai, kepala desa tua, menjadi semakin energi. Lambat laun, dia merebut kekuasaan nyata di desa dan memimpin penduduk desa menjadi kaya bersama. Perubahan di desa tersebut tidak sedikit, dan kini telah diperluas 2 pabrik lagi yang bertanggung jawab untuk memetik, mengemas, dan mengangkut berbagai hasil pertanian. Tim Qi Dazu dan Kiao Laosan sekarang memiliki ratusan orang. Ada banyak orang dalam konvoi ini, dan mereka bahkan tidak mengenal Ye Chong. Melihat kemakmuran desa, Ye Chong juga sangat senang. Ye Chong bertanya pada Zhang Tiezu bagaimana kabar mereka akhir-akhir ini. Zhang Tiezu berkata, "Sebagian besar anggota tim keamanan sekarang menerima tugas dari keamanan Longshan karena kekuatan mereka, sehingga orang-orang yang mencarinya kewalahan. Sekarang anggota tim keamanan, semuanya adalah pengawal bernilai puluhan juta." Zhang Tiezu memiliki uang dan pengetahuan, dan dia berbicara dengan sangat agung. Ye Chong terlihat lucu. Zhang Tiezu melanjutkan, "Terutama prajurit boneka yang muncul baru-baru ini, orang-orang lebih khawatir sekarang, jadi lebih banyak orang mencari pengawal." Ye Chong mengangguk dan berkata, "Itu benar, hei. Tapi, penampilan prajurit palsu ini tidak baik," kata Zhang Tiezu. "Oh, ini rumah pertanian di desa kami, dan hampir habis," kata Zhang Tiezu. Ye Guangcai berkata, "Karena semua orang takut keluar baru-baru ini, dan tidak ada tamu di rumah pertanian kami." Rumah pertanian di desa Xiaoye dimulai secara bertahap setelah mata air panas digali. Pada awalnya, Zhou Yutong menghabiskan banyak tenaga untuk menyelesaikannya. Karena desa Xiaoye memiliki pemandangan yang indah, pemandian air panas, dan aura alam yang diatur oleh Ye Chong. Oleh karena itu, bagi masyarakat kota, tempat ini hanyalah sebuah negeri dongeng. Datang ke sini, orang bisa merasa senang dan rileks, bahkan menjadi lebih sehat. Seiring waktu, itu juga menjadi resor untuk kesenangan rumah pertanian. Di hari kerja, banyak orang yang rela datang ke sini untuk bermain. Terlebih lagi, setelah jalan dibangun di sini, transportasi menjadi nyaman. Selain itu, dojo Istana Naga yang dibangun oleh Ye Chong tidak lebih buruk dari taman kuno manapun, dan memiliki cita rasa yang istimewa. Oleh karena itu, musik rumah pertanian telah menjadi sarana penghasil pendapatan utama lainnya bagi penduduk desa. Namun, sejak munculnya seniman bela diri palsu, semua orang bahkan takut untuk keluar sekarang, jadi rumah pertanian dan sejenisnya secara alami menjadi sepi. Faktanya, semua penduduk desa mengkhawatirkan masalah ini.
Ye Chong berpikir ketika mendengar ini. Oh, jangan bicarakan hal yang tidak menyenangkan ini. Mari kita lanjutkan minum. Kata Kiao Laosan, semua orang juga mengatakan ya. Ye Chong bertanya lagi, ngomong-ngomong, di mana semen kecil? Mengapa kamu tidak melihat kucing besar yang bodoh ini? Semen kecil, Elvis berusia 1000 tahun itu, berubah menjadi anak kucing dan tinggal di desa Xiaoye. Ye Chong mengirimnya lindungi desa. Biasanya, semen kecil tidak bergerak. Tetapi jika Zhang Tiezu dan yang lainnya bukan lawan, semen kecil harus keluar untuk membantu. Namun, Ye Chong tidak melihat Little Semen muncul hari ini. Jika Ye Chong tidak kembali hari ini, saya khawatir orang-orang di desa akan diganggu. Semen kecil ini benar-benar melalaikan tugasnya. Memikirkan hal ini, Ye Chong memutuskan untuk menghukum semen kecil itu. Tang Men tersenyum dan berkata, berbicara tentang ini, aku masih merasa aneh. Ada apa, Sister Men? Tanya Ye Chong. Tang Men berkata, semen kecil baru-baru ini putus cinta, kucing kecil di desa sebelah telah menemukan kucing liar kecil lainnya. Saya tidak ingin semen kecil lagi. Semen kecil tidak bahagia. Semua orang tertawa. Fatih Kiao, yang berada di sampingnya, juga berkata, ya, saya melihat semen kecil berjongkok di tepi sungai setiap hari, seperti manusia. Beberapa kali, saya melihatnya seperti menangis. Apakah itu roh? Tersenyum kecut, dan berkata dalam hatinya, semen kecil ini masih menjadi benih yang sentimental. Makan ini berlangsung dari siang hingga malam. Ye Chong menghitung waktu. Pada saat ini, anak kucing dan manusia serigala juga harus datang. Kenapa tidak ada kabar sama sekali? Ketika saya memikirkannya, saya tiba-tiba menerima telepon dari Xiao Mao. Hei, saudara instruktur, di mana Anda? Ye Chong berkata, saya telah tiba di desa Xiaoye, dan saya menunggu Anda. Apakah kamu di sana? Desa Xiaoye ada di sini. Mengapa kamu begitu cepat? Tanya Kitten dengan heran. Ye Chong ragu-ragu dan berkata, bukan itu intinya. Intinya adalah bagaimana kamu apa yang sedang kamu lakukan. Anak kucing itu sangat terkejut sehingga dia hampir lupa apa yang sedang terjadi. Setelah Ye Chong bertanya, dia ingat apa yang ingin dia lakukan di telepon. Dia buru-buru berkata, kakak instruktur, itu tidak baik, sesuatu terjadi pada kita, cepat datang. Apa, kamu ada di mana? Ye Chong tidak terlalu memikirkannya. Setelah menanyakan alamatnya, dia mengemudikan Land Rover yang diparkir di rumahnya ke jalan komersial di pusat kota Beijing. Sepanjang jalan, Ye Chong mengutuk dalam hati. Bajingan ini, beritahu mereka untuk tidak membuat masalah. Mereka ditunjuk untuk berkelahi dengan orang lain, dan sekarang masalah tidak ada habisnya, jadi mereka memanggil diri mereka sendiri. Tapi setelah dipikir-pikir, Ye Chong merasa sedikit aneh. Ye Chong masih tahu kekuatan manusia serigala dan raksasa. Meskipun mereka tidak sebaik prajurit tingkat kuning, mereka masih sangat mudah untuk menghadapi orang biasa. Bagaimana kalau memanggilnya untuk meminta bantuan? Mungkinkah mereka benar-benar ditangani? Orang yang dapat menangani mereka setidaknya harus prajurit tingkat kuning. Prajurit tingkat kuning bukanlah ahli, dan mereka bisa menjadi kucing atau anjing apapun. Bagaimana bisa begitu mudah terjadi? Semakin Ye Chong memikirkannya, semakin aneh jadinya, tetapi kecepatan mobil tidak melambat sama sekali. Nyatanya, seperti yang diharapkan Ye Chong, mereka sudah sampai di Beijing. Mereka menemukan sebuah bar di Beijing, dan mereka akan pergi ke desa Xiaoye bersama setelah Ye Chong datang, sambil minum. Beberapa orang berinisiatif untuk memulai percakapan dengan anak kucing itu, bahkan menggerakkan tangan dan kaki mereka. Orang-orang ini biasanya menunjukkan gigi dan cakarnya. Oh, bagaimana Anda bisa menahan ini? Jadi, ada konflik dengan pihak lain. Awalnya, manusia serigala dan raksasa adalah elit tentara Feng Shen,
dan tidak masalah berurusan dengan satu atau dua orang biasa. Tapi tanpa diduga, begitu dia datang ke Beijiang, dia menendang paku yang keras, dan lawannya ternyata adalah prajurit peringkat Huang. Pihak lain sendirian, dan dia membersihkan Titan dan yang lainnya. Hanya Kitten yang mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Anak kucing itu tidak punya pilihan selain memanggil Ye Chong. Setengah jam kemudian, Ye Chong tiba di alamat yang dikatakan anak kucing itu. Ini adalah bar yang relatif besar di jalan pejalan kaki pusat komersial Beijiang. Pada tanda ada 4 kata Easy Bar tertulis di atasnya. Begitu Ye Chong tiba di pintu, dia melihat anak kucing itu melompat-lompat di depan Ye Chong dari kegelapan. Dia tampak cemas, dan rambutnya sedikit berantakan. Ye Chong bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Kitten menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku baik-baik saja, tetapi manusia serigala, para Titan, dan yang lainnya sengsara. Mereka dipukuli, dan sekarang mereka masih diikat di bar." "Siapa sih? Bahkan kalian kalah telak," tanya Ye Chong. Anak kucing itu menggigit bibirnya. "Itu pasti prajurit tingkat Huang. Kalau tidak kita tidak bisa mengalahkannya." Ye Chong tercengang. Apakah itu benar-benar prajurit tingkat Huang? Mengapa ada begitu banyak prajurit peringkat kuning baru-baru ini? Awalnya, jarang melihat prajurit peringkat kuning di waktu normal, dan sangat jarang sekali. Mengapa seperti jalan yang buruk sekarang? Ambil batu bata dan tembak 5 orang sampai mati secara acak, dan ketiganya adalah prajurit tingkat Huang. Keduanya berjalan ke bar sambil berbicara. Karena baru saja malam tiba dan bar baru saja dibuka, tidak terlalu banyak orang dan relatif sepi. Lampu di bar sangat terang, dan begitu Ye Chong masuk, dia melihat sebuah aula. Di aula, ada lebih dari selusin meja elegan. Di lantai dansa besar di tengah, werewolf, butcher, buck, cowboy, titan, dan hawkeye semuanya diikat ke pilar bar dengan huruf besar. Masing-masing dari mereka memiliki beberapa pisau lempar yang tertusuk di lengan dan kaki mereka. Meskipun tidak fatal, mereka tidak tertusuk di tempat vital, tetapi masih berdarah. Di seberang mereka, duduk sekelompok orang, pemimpinnya adalah seorang pria berusia 30-an yang berpakaian hitam. Dia sedang bermain dengan pisau lempar di tangannya. Hei, membosankan. Kali ini, aku akan menutup mataku. Ayo ambilkan aku selembar kain, tutupi mataku, dan aku akan melempar lagi. Jelas. Orang-orang ini mengambil manusia serigala sebagai sasaran dan melemparkan pisau lempar ke arah mereka. Setelah anak kucing itu melihatnya, ia menjadi marah dan berteriak. "Berhenti! Apa yang kamu lakukan?" Pria berbaju hitam inilah yang memulai percakapan dengan anak kucing sebelumnya. Dia memandang Ye Chong, tertawa dan berkata, "Apa, ini pembantu yang kamu minta?" Dia tidak bisa menjadi pengemis yang disewa untuk 5 yuan di pinggir jalan. Yang lain tertawa. Anak kucing itu menatap pria berbaju hitam dengan ekspresi marah di wajahnya. Kalian terlalu banyak menggertak tentang itu. Hahaha. Pria berbaju hitam itu berkata dengan sedih, sama sekali tidak memperhatikan Ye Chong. Instruktur, kamu di sini?" Manusia serigala dan yang lainnya terkejut saat melihat Ye Chong. Pria berbaju hitam tersenyum dan berkata, "Instruktur apa?" Dia memandang Ye Chong, seorang pengemis. "Apakah kamu instruktur mereka?" Ye Chong terdiam. Kapan dia benar-benar menjadi pengemis? Dia melirik pria berbaju hitam, dan berkata dengan tenang, "Biarkan dia pergi." "Chong, pisau terbang itu sangat cepat, hanya menyisakan bayangan di udara." Bahkan anak kucing itu tidak bereaksi. Pisau terbang itu telah menusuk wajah Ye Chong. Detik berikutnya, dengan suara dentang, pisau terbang itu berhenti tiba-tiba. Tertangkap oleh 2 jari Ye Chong, pria berbaju hitam tercengang. Cao, jadi kamu memiliki beberapa keterampilan. Tidak heran kamu bisa berpura-pura begitu banyak." Saat berbicara,
dia sedikit lebih bermartabat terhadap Ye Chong. "Siapa kamu?" Ye Chong tersenyum. "Kamu tidak perlu khawatir tentang siapa aku. Biarkan aku pergi." Pria berbaju hitam itu mendengus. "Apa-apaan, menurutmu hebat bisa menangkap pisau lempar? Lihat bagaimana aku akan berurusan denganmu hari ini." Sebelum kata-kata itu selesai, pria berpakaian hitam itu bergerak dan tiba di depan Ye Chong. Kekuatannya tidak rendah, dia memang prajurit peringkat kuning. Tak heran jika mereka mampu mengalahkan para titan dan manusia serigala dengan begitu mudahnya. Namun, untuk Ye Chong, kemampuan kecil pria berbaju hitam ini tidak cukup. Pria berbaju hitam mengangkat tinjunya dan membantingnya ke wajah Ye Chong. Melihat Ye Chong tidak bergerak, dia diam-diam senang bahwa dia akan berhasil dalam pukulan ini. Hehe, ternyata itu tidak lebih dari sebuah skill kecil. Namun, sebelum dia selesai memikirkan gerakan di benaknya, Ye Chong tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya dan meraih tinju yang dilemparkan pria berbaju hitam itu padanya. Tanpa diduga, itu tiba-tiba menghentikan kekuatan pria berbaju hitam. Pria berbaju hitam tidak punya waktu untuk terkejut. Ye Chong melemparkan pria berbaju hitam itu sejauh 5 atau 6 meter dengan jentikan tangannya, menghancurkan 2 meja kaca temperet. Pria berbaju hitam menjerit, dan merasakan darah di tubuhnya bergolak karena pemukulan. Saat pria berbaju hitam hendak berdiri, dia merasakan rasa manis di mulutnya, dan dengan embusan, seteguk darah menyembur keluar. Semua orang tercengang. Ye Chong mendengus dingin. "Dengan kemampuan kecil ini, kamu masih ingin memalukan di sini. Mengapa kamu tidak keluar?" Melihat kemenangan Ye Chong, anak kucing itu tersenyum dan berkata, "Kakak instruktur, kamu yang terbaik." Kamu siapa itu?" Pria berbaju hitam memandang Ye Chong dengan ngeri. Keterampilan ini terlalu hebat. Dia tidak menyangka bahwa di kota kabupaten kecil ini, masih ada seseorang yang lebih kuat dari dia ada. Ye Chong masih tersenyum dan berkata, "Aku berkata, kamu tidak perlu tahu siapa aku, keluar dari sini. Jika aku melihatmu lagi, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan." Pria berbaju hitam itu tidak bodoh. Dia tahu bahwa dia bukan lawan Ye Chong. Sekarang Ye Chong berkata untuk membiarkan mereka pergi. Dia secara alami harus lari dulu. Pria berbaju hitam memutar matanya. "Ayo pergi." Saat dia berbicara, dia membawa anak buahnya pergi. Anak kucing itu segera melangkah maju dan melepaskan ikatan manusia serigala, koboi, titan, dan lainnya. Meskipun semua orang tertusuk oleh pisau terbang, mereka tidak melukai tendon atau tulang mereka. Itu hanya trauma kulit. Tetapi itu bukan masalah serius. Mereka akan baik-baik saja setelah merawat diri mereka sendiri. Lagi pula, semua orang adalah tampilan yang telah teruji pertempuran, dan cedera kecil ini tidak ada artinya bagi mereka. Setelah itu, semua orang menundukkan kepala dan memandang Ye Chong dengan malu. "Oh, instruktur, kami benar-benar malu." Ye Chong tertawa dan memarahi, "Ini yang pantas kamu dapatkan. Bagaimana kamu berjanji padaku? Membawamu keluar, tapi jangan membuat masalah. Tidak apa-apa sekarang, saya akan bertarung dengan yang lain ketika kami tiba, dan saya belum mengalahkan siapapun." Semua orang malu. Ye Chong terus tersenyum dan berkata, "Tapi itu bagus, aku akan memberimu pelajaran." Setelah itu, Ye Chong memimpin kerumunan ke desa Xiaoye. "Wow, pemandangan ini sangat indah. Ini memang kampung halaman instruktur Ye," kata Titan. Semua orang juga tertarik dengan pemandangan dojo istana naga yang indah dan unik. "Aura ini sangat kaya. Ini memang kampung halaman instruktur Ye," lanjut Titan. Semua orang juga merasa begitu mereka memasuki jangkauan desa Xiaoye. Mereka bisa merasakan aura yang sangat kuat di sekitar mereka. "Rumah ini indah sekali. Ini kampung halaman instruktur Ye." "Titan, jangan menyanjungmu di sini." Manusia serigala itu tertawa. "Aku dengan tulus mengaguminya.
kata Titan dengan wajah memerah. Bake tersenyum dan berkata, sebenarnya, begitu saya sampai di sini, saya memikirkan sebuah kata yang disebut orang luar biasa. Titan benar, tempat yang bagus, tidak heran ada bakat seperti Anda, Instruktur Y, sungai ini sangat jelas. Ini memang kampung halaman Instruktur Y, kata Titan lagi. Semua orang terdiam, berpikir bahwa Titan mungkin telah kehilangan terlalu banyak darah dan berubah menjadi orang bodoh. Ye Chong tersenyum dan berkata, bagaimana, kampung halamanku indah kan? Indah sekali, semua orang berkata satu demi satu. Ye Chong pura-pura khawatir, tapi apa? Semua orang penasaran. Ye Chong melanjutkan, ada sesuatu di sini, saya cukup khawatir. Instruktur Y, ada apa? Mengapa Anda tidak memberitahu kami? Itu benar, mungkin kami bisa membantu. Ye Chong berkata, itu ya, tempat kami terlihat cukup bagus, tetapi orang-orangnya terlalu miskin, dan sulit untuk memiliki rumah pertanian. Baru-baru ini, karena kemunculan prajurit semu ini, kami hampir kacau. Semua orang tahu, ini. Semua orang desa, awalnya ingin mendapatkan uang dari masalah ini. Tapi setelah keributan seperti itu, semua orang tidak bisa mendapatkan uang, dan mereka tidak bisa hidup lebih lama lagi. Ye Chong berkata dengan cara yang jelas dan tepat, seolah-olah itu benar-benar kasusnya sama. Tidak seperti itu, manusia serigala bertanya, desa ini sangat indah. Sepertinya tidak ada uang. Ye Chong menyentuh hidungnya, bukankah semua uang digunakan untuk memperbaiki desa? Kami ingin bepergian. Tetapi sekarang kami telah kehilangan banyak uang, dan semua orang tidak dapat bertahan hidup. Jadi saya mengkhawatirkannya. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak terlalu memikirkannya. Instruktur Y, ada apa? Mengapa kita tidak melakukan ini? Lagi pula, kita di sini. Mengapa kita tidak membayar penduduk desa untuk makanan dan penginapan? Bagaimana? Iya, bahkan jika kita mendukung rumah pertanian ini. Kata semua orang, ketika Ye Chong mendengar ini, dia diam-diam bahagia. Ini persis tujuannya. Bukankah Ye Guangcai dan yang lainnya mengatakan bahwa tidak ada bisnis di rumah pertanian? Kebetulan sekelompok daun bawang yang baik datang. Tidak, tamu yang baik. Apakah ini baik-baik saja? Ye Chong pura-pura malu. Instruktur Y, tidak ada yang salah dengan itu. Bukankah ini hanya kesenangan di rumah pertanian? Tidak apa-apa jika kita datang untuk bermain beberapa kali lagi. Dan itu dianggap pengentasan kemiskinan, kata werewolf. Ye Chong tersenyum dan berkata, oke, ini yang kamu katakan, jangan menyesalinya. Semua orang tertawa, bagaimana kamu bisa menyesalinya? Sebagai tentara bayaran, menghabiskan uang itu seperti air. Ini hanya sebuah rumah pertanian, berapa harganya? Kata koboi sambil tersenyum. Ye Chong juga tersenyum. Saat berbicara, mobil sudah sampai di pintu masuk desa Xiaoye. Ye Guangcai, kepala desa tua, sedang duduk sendirian di atas batu besar di pintu masuk desa, melinting rokok kering dan merokok. Ketika Ye Guangcai melihat Ye Chong kembali, dia membawa sekelompok orang dan bergegas. Oh, Xiaoye, apakah ini temanmu? Ye Chong tersenyum dan berkata, mereka adalah teman, tetapi mereka di sini untuk merasakan kesenangan rumah pertanian kita. Benarkah? Ye Guangcai sangat gembira, dan sudah lama menjadi tamu. Tentu saja itu benar. Ye Chong tersenyum. Oh, bagus sekali, Xiaoye. Kamu sangat cakap. Aku baru saja memberitahumu hari ini bahwa rumah pertanian kita tidak bagus. Jadi kamu bisa membantu menemukan seseorang. Ye Guangcai menyeringai, sangat sederhana. Semuanya tertawa, melihat penampilan Ye Guangcai yang sederhana dan jujur. Semua orang merasa lebih nyaman. Mereka juga bersedia membantu orang yang begitu sederhana. Penduduk desa sangat sederhana, mereka memang kampung halaman Instruktur Y, kata Titan lagi.
Anak kucing itu berkata sambil tersenyum, "Tuan, jangan khawatir. Kita semua di sini untuk mengalami kegembiraan rumah pertanian." "Bagus sekali, saya akan memanggil beberapa orang di desa kita yang sangat membutuhkan uang, dan setiap keluarga akan bertanggung jawab atas keramatamahan. Kamu sendiri, aku berjanji akan hidup nyaman di sini," kata Ye Guangcai. "Oke, terima kasih kalau begitu," kata tukang daging itu sambil menyeringai, menjilat bibirnya. Ye Guangcai terkejut dengan penampilan ini. Ye Guangcai menatap tukang daging dengan curiga, lalu diam-diam menatap Ye Chong. "Itu berarti mengatakan, apakah ini benar-benar temanmu?" Ye Chong mengangguk geli. Setelah mendapat jawaban tegas dari Ye Chong, Ye Guangcai pergi ke desa untuk menyapa orang. Melihat sosok Ye Guangcai, Xiao Mao dan yang lainnya sangat terharu. "Oh, lebih baik memiliki desa daripada desa. Kami biasanya tidak melihat penduduk desa yang begitu sederhana." "Iya, kami terbiasa dengan intrik. Hanya dari mereka kami dapat melihat keindahan sifat manusia." Semua orang berkata dengan emosi. Ye Chong terhibur di dalam hatinya, dan berkata di dalam hatinya, "Apakah tidak apa-apa, segera kamu akan merasa tidak baik-baik saja." Setelah itu, anak kucing, manusia serigala, koboi, dan lainnya diatur ke beberapa rumah pertanian di desa. Termasuk rumah Ye Guangcai, Qiao Laosan, Qi Dazu dan beberapa penduduk desa penting lainnya. Anak kucing itu juga diatur untuk memasuki rumah Tang Men. Di malam hari, semua orang menyiapkan makan malam yang kaya untuk semua orang. Ada kepiting sungai besar di sungai yang dipelihara oleh energi spiritual, dan beberapa sayuran spiritual liar di gunung. Semuanya disajikan di atas meja. Semua orang makan dengan sangat gembira. Anak kucing itu berkata, "Apakah ini rumah pertanian legendaris? Jika semua rumah pertanian seperti ini, saya akan pergi ke rumah pertanian setiap hari." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Selama kamu mau datang, pintu di sini terbuka. Untuk kamu setiap hari." Koboi itu lebih berhati-hati, dan tiba-tiba bertanya, "Instruktur Ye, mengapa kamu begitu antusias hari ini?" Ye Chong tiba-tiba menyeringai di wajahnya, "Bukan apa-apa, bukan apa-apa." Semua orang tiba-tiba merasakan firasat buruk. Pada saat ini, manusia serigala tiba-tiba melangkah maju dan bertanya, "Ngomong-ngomong, Tuan, berapa harga rumah pertanian ini? Berapa harganya untuk sehari? Saya akan membayar di muka untuk 10 hari sebelumnya." Dia tinggal di rumah Ye Guangcai. Jadi dia bertanya pada Ye Guangcai. Sebelum Ye Guang dapat berbicara, Ye Chong berkata, "Semuanya, desa Xiaoye, Anda juga merasa bahwa lingkungannya adalah yang terbaik, jadi secara relatif, harga kami juga lebih mahal." "Tentu saja tidak masalah," kata manusia. Serigala, koboi itu juga terkekeh. "Bukankah kamu mengatakan semuanya? Sebenarnya, kami di sini untuk membantu orang miskin. Karena untuk membantu orang miskin, tentu saja kami harus mengeluarkan uang." "Itu bagus," Ye Chong tertawa. "Sebenarnya, kami tidak menghitungnya per hari." "Bagaimana cara menghitungnya?" tanya anak kucing. Ye Chong berkata, "Kami menagih sesuai dengan penglihatan kami. Misalnya, kepiting yang baru saja dimakan semua orang, kepiting ini telah dikandung oleh energi spiritual. Ia telah tumbuh di sungai desa Xiaoye kami selama setengah tahun. Pastanya adalah krim. Jadi harganya agak mahal, masing-masing 10.000 yuan." Semua orang tercengang. "Apa, masing-masing 10.000 yuan? Mungkinkah kepiting diberi makan abalon Australia?" "Sayuran lagi, juga, sayuran liar kami juga ditanam di bawah cinta dan perhatian semua orang. Nyatanya, semua orang enggan memakannya. Kami baru memetik beberapa setelah melihat tamu Anda datang. Seperti memetik daging dan darah kita sendiri, kita semua merasa tertekan. Jadi sayuran liar ini berharga 5.000 yuan per potong." Ye Chong berkata dengan jelas, seolah itu nyata. "Apa, 5.000 yuan?
Satu potong, sepiring omong kosong ini, setidaknya beberapa juta. Anak kucing, manusia serigala, dan yang lainnya semuanya tercengang. Ini, apakah Nima ini rumah pertanian, atau perampokan rumah pertanian? Bukan hanya mereka, tapi Ye Guangcai dan yang lainnya juga tercengang. Kapan mereka menetapkan harga ini? Kepiting ini, biasanya dijual di luar, harganya hanya 50 yuan per kati. Sayuran liar ini biasanya diumpankan ke babi, dan mereka tidak memakannya sendiri, kok bisa jadi seperti kekasih? Namun, semua penduduk desa mendengarkan Ye Chong, dan tidak ada yang berani membantah apa yang dikatakan Ye Chong. Ye Chong tersenyum jahat pada anak kucing dan yang lainnya. Jadi, Anda tahu, saya ingat berapa banyak yang dimakan semua orang, dan ketika saatnya tiba, saya akan menyelesaikan skor dengan Anda sesuai dengan apa yang dimakan setiap orang. Saat dia berbicara, Ye Chong benar-benar mengeluarkan buku besar dan berkata, sekarang. Tentu saja anak kucing itu makan paling sedikit, dan seharusnya sekitar 10 juta. Apa, mangkuk itu pecah? Oh, sudah berakhir, sudah berakhir. Kitty, kamu dulu yang paling kecil, tapi sekarang, kamu yang paling, kamu tidak tahu. Mangkuk ini terpengaruh oleh Xiaoye kami mangkuk yang ditutupi oleh aura desa, yang ini membutuhkan setidaknya 3 juta yuan, jadi kucing, kamu harus membayar 20 juta yuan sekarang, kata Ye Chong sambil tersenyum. Anak kucing itu menelan, dan buru-buru meninggalkan meja. Dia takut jika dia memecahkan sesuatu lagi, dia akan dijual di sini sebagai pengantin cilik. Meskipun mereka semua adalah pejuang bayaran, beberapa juta tidak ada artinya bagi mereka. Namun, makanan ini saja harganya puluhan juta, yang masih membuat mereka merasa sedikit kesakitan. Lagi pula, ini belum berakhir. Itu hanya harga makan, dan uang untuk beberapa hari ke depan belum mulai dihitung. Ye Chong tersenyum menyeringai saat ini, oh, saya setuju untuk membantu orang miskin, Anda tidak akan menyesalinya. Semua orang berkata dengan wajah pahit, tidak, saya tidak menyesalinya. Faktanya, mereka semua mengutuk dalam hati mereka, ini bukan rumah pertanian. Bukankah ini perampokan? Ini adalah sekelompok perampok, ketika mereka melihat. Ye Guangcai menyeringai lagi. Wajah tersenyum keriput itu tidak lagi terasa, kurang dari sederhana, dan apa yang saya lihat hanyalah luka yang mendalam. Setelah makan, semua orang pergi istirahat. Ye Guangcai diam-diam menemukan Ye Chong. Xiaoye, bukankah buruk bagi kita untuk melakukan ini? Ye Guangcai bertanya. Mereka akan mengira kita membunuh pelanggan. Ye Chong tersenyum. Dan berkata, tidak apa-apa kepala desa tua, kamu bisa mengambil uang ini dengan ketenangan pikiran. Bajingan kecil, kamu akan membuatku kesulitan begitu kamu keluar. Bahkan jika aku menghukum mereka, mari kita lihat apakah mereka berani di masa depan. Sebenarnya, Ye Chong tidak mengatakannya dengan jelas. Tapi manusia serigala, Titan dan yang lainnya semua mengerti bahwa Ye Chong menghukum mereka karena bar. Kalau tidak, dengan kepribadian mereka, jika seseorang berani memeras uangnya, mereka pasti sudah lama digoreng. Namun, setelah mengatakan itu, mereka masih merasakan sakit pada daging. Membantu orang miskin dan membantu orang miskin akhirnya membantu diri mereka sendiri ke dalam kemiskinan. Beijiang, di dalam apartemen tersembunyi. Seorang lelaki tua yang mengenakan jubah hitam aneh sedang duduk bersila di aula, menutup matanya dan bermeditasi. Dia tampak seperti berusia 60-an, dengan rambut beruban. Di sampingnya berdiri beberapa orang, di antaranya 3 orang dengan hidung memar dan wajah bengkak. Mereka adalah San Cheng, kepala botak dan ada. Di seberang San Cheng, berdiri seorang pria berusia 30-an, berpakaian hitam, pria berbaju hitam yang telah diasuh oleh Ye Chong sebelumnya. Ternyata pria berbaju hitam itu juga berasal dari lembah Baihua. Siapa yang mengalahkanmu seperti ini? Bukankah ada lawannya?
Pria berbaju hitam itu bertanya. Saudaraku, Tuan Lembah San Cheng memberi hormat pada pria berbaju hitam dan pria tua itu terlebih dahulu. Itu kepala desa Xiaoye, dia terlihat seperti petani berkaki lumpur. Apa kalian bertiga dipukuli seperti ini oleh para petani? Apakah para petani mampu? Kata pria berbaju hitam. Dia adalah kakak laki-laki San Cheng, San Gong. San Cheng merasa malu, dan melanjutkan, jika bukan karena dia, aku pasti sudah mendapatkan desa Xiaoye sekarang. Apa yang kamu inginkan dari desa Xiaoye? Tanya San Gong. Saudaraku, kamu tidak tahu, aura di desa Xiaoye sangat kuat. Aku bisa merasakannya di sekitar, kupikir pasti ada banyak obat mujarab di sana. San Gong menyipitkan matanya. Benarkah? Mendengar ini, pria tua itu juga membuka matanya. Jika demikian, desa Xiaoye adalah harta karun. Benar, kata San Cheng. Oke, San Gong, kamu pergi, bawa seseorang untuk membersihkan desa ini untukku, kata lelaki tua itu. San Gong mengangguk. San Cheng berkata dengan penuh semangat. Oke, kakak, aku akan memanggil seseorang untukmu sekarang. Mengatakan itu, San Cheng menurunkannya. Di dalam rumah, hanya lelaki tua dan San Gong yang tersisa. San Gong, dari penampilanmu, sepertinya kamu juga terluka, pria tua itu bertanya. San Gong mengangguk, dia tidak bersembunyi dari lelaki tua itu. Majikan, saya bertemu seseorang hari ini. Dia terlihat biasa saja, tetapi kekuatannya terlalu kuat, dia mengalahkan saya dengan satu gerakan. Saya bahkan curiga dia adalah prajurit tingkat hitam, kata San Gong. Pria tua itu mencibir, apakah kamu bercanda? Bagaimana bisa ada prajurit tingkat hitam di daerah kecil ini? Yang mana dari prajurit tingkat misterius di dunia saat ini yang bukan sosok yang mendominasi satu sisi? San Gong mengangguk. Apa yang dikatakan Guzu masuk akal. Pria tua itu menyipitkan matanya dan berkata, namun, orang yang menyakitimu pasti seorang master, lain kali aku bertemu dengannya, aku akan menghancurkannya. Terima kasih. Tuan Gu, kata San Gong, oke, jangan khawatir tentang masalah ini untuk saat ini. Yang terpenting sekarang adalah pergi ke desa Xiaoye mendapatkan. Orang tua itu berkata. San Gong mengangguk, jangan khawatir, Tuan Gu, aku akan bersama San Cheng di masa lalu, saya ingin melihat seberapa mampu kepala desa kecil ini. Orang tua itu mengangguk, ngomong-ngomong, Tuan Gu, apakah Anda sudah menemukan kedua tuan itu? San Gong bertanya. Sebenarnya, pemilik lembah Baihua datang sendiri kali ini. Tujuan mereka adalah untuk menemukan dua tuan. Di lembah Baihua, ada dua tuan bulu babi tua. Beberapa hari yang lalu, mereka pergi tiba-tiba Baihuagu menghilang, dan mengambil harta karun dari Baihuagu. Setelah itulah mengapa Baihuagu datang ke sini untuk menemukan petunjuk tentang dua tuan. Penyelidikan, ditemukan bahwa mereka muncul di dekat sini. Lama pria itu menggelengkan kepalanya, saya belum menemukannya, tetapi seharusnya ada di dekatnya. Saya mendengar dari San Cheng bahwa desa Xiaoye penuh dengan energi spiritual dan memiliki obat-obatan langka. Apakah kedua tuan itu juga ada di desa Xiaoye? Analisis kekuatan tunggal berkata. Itu mungkin, kamu bisa pergi dan melihatnya ketika saatnya tiba. Orang tua itu berkata, lalu dia menutup matanya lagi. Pada saat yang sama, di desa Xiaoye, semua orang berpesta dengan gembira. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa dua orang telah menyelinap ke desa Xiaoye Housan. Kedua orang ini memiliki beberapa keterampilan. Mereka menyelinap jauh-jauh dan melarikan diri dari lingkaran aura yang menutupi desa Xiaoye. Jika tidak, Ye Chong akan menemukannya sejak lama. Kedua orang ini terlihat seperti anak berusia 6 tahun mereka sama. Namun, melihat wajah mereka, mereka semua adalah wajah orang berusia 60 tahun. Kedua orang ini melompat-lompat, dan tubuh mereka sangat lentur. Kepala besar, kurasa kita sudah dekat,
aku sudah bisa mencium ramuannya, kata salah satu lelaki tua berbaju merah. Rumput, cakar besar, apakah 2 lubang di atas hidungmu itu keluar? Kamu sudah menginjak ramuan itu? Pria tua berbaju biru itu mengutuk. Big Claw tertegun sejenak, dan melihat ke bawah. Tapi itu bukan hal yang baik, dia menginjak daun tanaman obat. Dia buru-buru melompat pergi. Oh, dosa, dosa. Kaki besar, hati-hati, ada segala macam tabu di sekitar sini. Dan itu akan dipicu jika Anda tidak hati-hati. Ada ahli yang ditunjuk untuk menjaga di sini, besar kata kepala. Big Claw tersenyum. Aku berkata kepala besar, apa yang kamu takutkan? Dengan Greenwood Secret Order? Tidak peduli berapa banyak tabu, tidak bisakah kita melanggarnya? Seperti yang mereka katakan, mereka telah menyelinap ke bidang obat. Obatan, ya Tuhan, cakar besar sangat gembira. Lihat cepat, apa ini, aku tidak bermimpi, kan? Kita berada di halaman belakang Tiangong, kan? Kepala besar itu melihat lebih dekat, menunjukkan kegembiraan. Ya Tuhan, saya telah hidup selama lebih dari 100 tahun, dan saya belum pernah melihat obat mujarab yang begitu ajaib, yang ini penuh aura, sama baiknya dengan kentut. Ya Tuhan, hanya mengambil 2 isapan, saya merasa sangat segar, kata Big Claw. Kepala besar itu terkekeh. Lalu tunggu apa lagi? Makanlah, jika kamu memiliki cukup apa yang kamu miliki hari ini. Aku tidak akan mengambilnya. Setelah berbicara, kepala besar dan cakar besar itu melompat ke dalam In Ye Chong's bidang kedokteran. Saat ini, Ye Chong masih berada di kompleks desa, menghitung harga segalanya, dan sedang memikirkan cara menipu Kitty dan yang lainnya. Dia tidak tahu bahwa bidang kedokterannya menderita kerugian besar saat ini. Kepala besar dan cakar besar menggerogoti dengan ganas. Keduanya tampak kecil, tetapi nafsu makan mereka mencengangkan. Di bawah sinar bulan, ladang obat mengeluarkan suara gemerisik, seolah-olah ada tikus yang mencuri makanan. Cakar besar itu sebentar mencengkeram 2 daun camai jasma, dan menggerogoti lengan Mugui sebentar. Aslinya, Mugui sudah berwujud, seperti sosok manusia yang sangat cantik. Digigit oleh 2 orang satu persatu, gigitannya tidak lengkap. Banyak ramuan di bidang kedokteran beracun, orang biasa akan mati lama sekali jika memakannya langsung. Namun, kedua orang ini tampaknya baik-baik saja, tetapi mereka tetap makan dengan gembira. Kedua lelaki tua itu sangat akrab dengan kebiasaan eliksir. Meskipun mereka melahapnya dengan lahap, yang mereka makan adalah ranting dan daun ramuan itu. Bunga dan buahnya tidak merusak fondasi ramuan ini. Selama tidak memakan waktu lama, ramuan ini masih bisa tumbuh. Setelah makan selama hampir setengah jam, perut keduanya sudah kenyang. Oh, kurasa aku masih bisa makan, Big Claw berkata, dan hendak mengambil daun rumput bintang 7 di sebelahnya. Kepala besar berkata, jangan makan lagi. Jika kamu ingin makan lagi, perutmu akan pecah. Saat dia berbicara, dia mengambil sehelai rumput janggut naga di sebelahnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Awalnya, Ye Chong meminta Xiao Semen untuk mengurus bidang kedokteran. Namun, Xiao Semen bersembunyi di tepi sungai dan menangis setiap hari karena putusnya hubungan baru-baru ini, dan sama sekali tidak berminat untuk bekerja. Karena itulah kedua lelaki tua ini diberi kesempatan untuk membuat ladang obat berantakan. Setelah hampir makan, keduanya bersendawa dan berbaring di tanah sebentar. Big Pao, kita berdua makan enak. Katakan padaku, apakah kita harus mengambil kembali untuk murid dan cucu itu? Tanya Big Head. Itu benar, atau mereka akan mengatakan bahwa kita tidak sopan dan lari sesuka hati. Mari kita ambil kembali dan tutup mulut mereka, kata Big Claw. Iya, bagus sekali, kamu tidak bisa memberi mereka terlalu banyak, kata kepala besar itu. Benar, dan jangan beritahu mereka tentang tempat ini, mari kita nikmati sendiri di masa depan, hehe, kata Big Claw.
Dengan usia gabungan lebih dari 300 tahun, keduanya berdiskusi di sana seperti dua anak. Usai berdiskusi, keduanya mengeluarkan tas punggung di belakang punggung, dan masing-masing menjejalkannya dengan daun berbagai ramuan hingga tas punggung menggembung, dan keduanya berjalan menuruni gunung dengan puas. Big Claw, kupikir kita tidak boleh pergi ke sini. Kenapa kita tidak kembali dengan cara yang sama, tanpa ada yang memperhatikan, kata Big Head. Cakar besar bersendawa, "Yah, aku tidak bisa berjalan lagi. Setelah makan begitu banyak, aku tidak bisa memanjat tebing itu lagi. Jika kamu tidak mengikuti cara seseorang berjalan, kamu harus berjalan dengan cara yang berbahaya. Jika kamu ingin pergi, pergilah sendiri, aku akan lewat sini." Kepala besar berkata, "Lalu jika kamu bertemu seseorang, apa yang harus kamu lakukan, Cakar?" Besar itu tersenyum, "Jika kamu bertemu seseorang, itu akan dianggap sial untuknya. Jangan khawatir, saya akan bertindak dengan kebijaksanaan dan tidak akan membunuh siapapun." Keduanya berkata sambil berjalan menuju desa menuruni gunung. Segera menuruni gunung, menyusuri jalan setapak di tengah desa Xiaoye, berjalan maju dengan angkuh seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Keduanya tidak ingin menyembunyikan keberadaan mereka, jadi seseorang segera menemukan mereka. "Berhenti, apa yang kamu lakukan?" Zhang Dalong yang berbicara. Zhang Dalong membawa senter, dan hari ini dia bertugas memeriksa desa Xiaoye. Dia mengeluh, semua orang makan dan minum di sana, dan dia harus keluar untuk melakukan inspeksi, sungguh sial. Cakar besar dan kepala besar berhenti untuk melihatnya, dan menemukan bahwa itu adalah pria yang kuat, tetapi dia tampaknya tidak memiliki banyak kultivasi. Zhang Dalong terkejut ketika dia melihat keduanya, dan kemudian bertanya, "Apa yang kalian berdua lakukan, kepala?" Besar itu bertanya balik, "Apa yang kamu lakukan?" "Aku bertanya padamu, apa yang kamu lakukan?" "Kami bertanya padamu, apa yang kamu lakukan?" "Persetan? Dua orang gila?" Zhang Dalong bertanya. "Tidak, apa yang kamu bawa di belakangmu?" Cakar besar berkata sambil tersenyum, "Oh, izinkan saya memberitahu Anda, kami melihat ladang di gunung belakang, dan ada banyak hal baik di dalamnya. Jadi kami pergi untuk memetik beberapa dan bersiap untuk mengambilnya kembali." Cakar besar berkata. Sambil tertawa, Zhang Dalong terkejut. "Apa? Ladang di gunung belakang? Maksudmu bukan ladang obat kan?" Kepala itu tersenyum. Zhang Dalong memarahi. "Kamu mencuri ladang obat kami? Tidakkah kamu ingin hidup?" Cakar besar tampak bingung. "Apa? Ladang obatmu? Bukankah itu liar?" "Haha, ya, kenapa? Apakah itu milikmu?" Kepala besar tersenyum. Zhang Dalong tahu bahwa kedua orang ini sedang bermain-main di sini. Padahal, selama orang normal bisa melihat sekilas, bidang kedokteran tertata rapi, bagaimana bisa liar? Jelas ada yang merawatnya, dan ditanam oleh orang lain. Zhang Dalong berkata dengan marah, "Oke, kalian berdua orang tua, berani mencuri jamu kami, jangan pergi hari ini." Saat dia berkata, Zhang Dalong bergegas mendekat dengan semua gigi dan cakarnya. Naga besar ini memiliki tubuh yang sangat besar, dan dibandingkan dengan dua lelaki tua kecil ini, ia terlihat lebih tinggi. Setelah berbicara, Zhang Dalong naik dan mengulurkan tangan untuk menangkap kedua lelaki tua itu. Kepala besar dan cakar besar terlihat tidak menarik, dan Zhang Dalong tidak memikirkannya sama sekali. Dia pikir dia bisa membawa satu dengan satu tangan, dan membawa dua barang lama ini ke Ye Chong untuk mengklaim pujian. Bersambung.